Salah satu film yang berisi kritik sosial atau sarkasme pada pemerintah adalah film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Film ini merupakan film drama komedi satir Indonesia yang dirilis pada tanggal 15 April 2010 yang disutradarai oleh Deddy Mizwar. Film ini dibintangi antara lain oleh Reza Rahardian dan Deddy Mizwar. Film ini mencoba mengangkat potret nyata yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Film ini juga dipenuhi bintang film Indonesia. Tercatat ada 9 nama peraih Piala Citra yang berkolaborasi secara sempurna untuk menyajikan tontonan yang berkualitas. Dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini, banyak kritik sosial pada masyarakat dan pemerintah. Fakta fenomena sosial bangsa kita, harapan anak bangsa, serta pesan moral bagi politik maupun pendidikan bagi Indonesia yang ingin disampaikan kepada penonton. Film ini bercerita tentang Muluk, sarjana manajemen yang kesulitan mencari pekerjaan, yang akhirnya bersentuhan dengan pencopet dan permasalahannya. Bersama Samsul, sarjana pendidikan yang juga masih menganggur dan menghabiskan waktunya di gardu hansip hanya untuk bermain gaple. Dan juga Pipit yang kesehariannya suka mengikuti kuis berhadiah di televisi. Film yang dibintangi oleh Reza Rahardian, Ratu Tika Bravani, dan Asrul Dahlan ini disutradarai oleh aktor senior sekaligus pemain film tersebut, yaitu Deddy Mizwar, bersama Muspar Yasin sebagai pemilik dan pengembang ide cerita sekaligus penulis skenario. Film ini mencoba mengangkat bagaimana potret nyata yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berlatar belakang kegigihan anak muda yang ingin bekerja setelah mendapatkan gelar sarjananya selama hampir 2 tahun adalah contoh yang nyata bagaimana masih sulitnya mencari lapangan pekerjaan di negeri sendiri. Kembali lagi sebagai Muluk, sarjana manajemen kesulitan mencari pekerjaan yang akhirnya bersentuhan dengan pencopet dan permasalahannya. Muluk yang niat awalnya menciptakan kerja dengan menjadi konsultan pencopet dengan bagian 10% akhirnya terperosok semakin jauh untuk menyadarkan dan mendorong para pencopet untuk hidup lebih baik. Keseluruhan film dipenuhi satir dan sarkasme politik yang cerdas. Jauh dari itu, film ini membuka mata kita semua tentang pendidikan, tentang pengangguran, tentang kerasnya hidup di jalanan, serta kritik pada penguasa negeri ini. Tanpa pemahaman dan main asal nonton saja, film ini hanya akan sekedar menjadi komedi belaka. Jika diperhatikan secara seksama, dalam suatu film dapat menjadi inspirator atau inspirasi bagi penontonnya. Mereka dapat ikut berpikir dan bertindak sebagai masyarakat Indonesia yang aktif untuk memajukan harkat dan martabat bangsa. Bukan sebaliknya hanya sekedar menikmati humor saja dari film ini. Dalam film Alangkah Lucunya Negeri ini, banyak kritik sosial pada masyarakat dan pemerintah. Fakta fenomena sosial bangsa kita, harapan anak bangsa, serta peran moral baik politik maupun pendidikan bagi Indonesia yang ingin disampaikan kepada penonton. Pada scan ini terlihat Bang Jarod sedang mengajak Muluk untuk ke rumahnya, dan Muluk tampak terkejut dengan isi dari rumah Bang Jarod. Ternyata Bang Jarod ini orang yang religius. Pada pembicaraannya, Bang Jarod meminta Muluk agar dapat bisa mengubah anak-anak jalanan itu, para pencopet, menjadi anak yang baik menuju ke jalan yang lebih benar, yang lebih baik. Para pencopet diajari membaca, menulis, Pancasilais, dan juga keluarga negaraan yang diajarkan oleh Samsul. Terlihat Bang Jarod sedang memarahi Glenn dan juga anak buahnya yang tidak memperdulikan tentang artinya pendidikan. Namun Bang Jarod di sini berkata kepada Glenn bahwa pentingnya pendidikan, apalagi dalam masalah membaca. Terlihat di sini Samsul sedang mengajari anak-anak cara memegang pensil yang baik dan benar. Namun anak-anak tidak memperdulikan hal itu. Akhirnya Samsul membebaskan para anak-anak untuk
dapat memegang ataupun menulis dengan bebas. Karena kita ini hidup di negara yang bebas. Lalu pada akhirnya anak-anak pun mulai setuju dan mereka menulis dengan cara mereka sendiri. Dan tak hanya Muluk yang diajak oleh Syamsul, adapun Pipit yang diajak oleh Muluk untuk mengajarkan tentang pendidikan agama, budi pekerti, dan mengembangkan akhlak yang baik dan benar kepada anak-anak jalanan atau pada para pencopet. Alhasil para pencopet sangat bersemangat dan sangat senang melihat Muluk mengajak Pipit untuk dijadikan guru bagi mereka. Lalu di sini Pipit bertanya kepada mereka yang dimana apa agama mereka. Namun mereka tidak menjawabnya, malah melemparkan pertanyaan itu satu sama lain. Alhasil Pipit setuju mengajarkan mereka tentang agama Islam. Terlihat di sini para pencopet sedang diajari membaca, menulis, Pancasilais, dan juga kewarganegaraan oleh Syamsul. Ada pula Pipit mengajarkan tentang pendidikan, budi pekerti, dan mengembangkan akhlak yang baik dan benar. Hasil dan pembahasan dari film tersebut ialah pertama, mencerminkan pendidikan di Indonesia berdasarkan realitas tentang fenomena sosial mengenai masalah pendidikan, pengangguran, dan khususnya anak-anak jalanan yang menjadi pemandangan sehari-hari, serta kritik pada penguasa negeri ini. Membuat Deddy Mizwar dan Musfar Yasin selaku sutradara dan penulis mencoba memberikan kontribusi sosial dengan memaknai kondisi kekinian bangsa kita dan segala kompleksitasnya. Lalu diwujudkan melalui film yang untuk menginformasikan makna pesan moral yang disampaikan dalam setiap scene dan kemudian divisualisasikan dalam bentuk film Alangkah Lucunya Negeri ini. Dengan menggunakan simbol pencopet, Deddy Mizwar berusaha memasukkan pesan-pesan moral ke dalam film. Dialog-dialog yang hadir sepertinya secara halus menyentil mereka, yaitu para pemimpin negeri, yang tidak lagi peduli dengan nasib bangsa ini dan mereka yang betah memperkaya diri sendiri. Membuang muka dari kenyataan bahwa negeri ini sedang menderita. Mungkin juga kritikan tersebut akan mampir mengetuk hati nurani kita. Setidaknya berharap bisa sedikit mengingatkan betapa lucunya tanah air yang kita tinggali dari lahir ini. Film Alangkah Lucunya Negeri ini ditampilkan dengan ringan sehingga mudah mengena kepada para penontonnya. Pendidikan bukanlah merupakan syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan titel yang diraih. Dalam film ini, pendidikan juga digambarkan sesuai dengan kenyataan pada tahun 2010, kalau di mana film ini ditayangkan. Mereka yang terdidik belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Alhasil memiliki gelar sarjana sekalipun ternyata tidak menjamin kesuksesan hidup seseorang. Sarjana-sarjana pengangguran ada di mana-mana. Ini sekaligus masih menjadi potret nyata keadaan negeri kita saat ini meskipun 9 tahun telah berlalu. Namun realita keadaan negeri ini masih sama. Meningkatnya indeks sarjana yang pengangguran masih bisa kita saksikan di lingkungan sekitar. Adapun yang kedua ialah hukum agama adalah mutlak. Persoalan kehidupan beragama yang juga ditonjolkan pada film ini. Misalkan saja adegan ketika Pipit menanyakan agama anak-anak pencopet namun mereka tidak tahu agamanya. Dan betapa pentingnya agama buat mereka. Persoalan halal dan haram juga menjadi sangat mendasar setelah melihat kenyataan yang terpampang. Apakah boleh menerima uang dari hasil tindakan yang menurut ajaran agama diharamkan? Namun jika tidak diterima, maka orang tersebut tidak akan dapat hidup dan tidak memperoleh penghasilan. Dan pertanyaan ini masih belum terjawab hingga film ini selesai. Melalui film Alangkah Lucunya Negeri ini, kita mendapatkan sebuah pesan moral mengenai pendidikan agama, budi pekerti, kewarganegaraan, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Scan ini sekaligus menjadi potret rakyat miskin yang harus memilih antara status sosial dan agama yang menjadi pegangan hidup seseorang. Seperti tokoh Muluk, Syamsul, dan Pipit yang mengalami pergolakan batin antara rasa bersalah karena telah memakan uang haram dan keinginannya untuk tetap
mendampingi anak-anak pencopet agar menjadi baik sepenuhnya. Namun di akhir cerita dikisahkan tokoh Muluk, Syamsul, dan Pipit yang sadar dan menyesali semua perbuatannya, bahwa sesuatu yang sudah ditetapkan di hukum agama sifatnya adalah mutlak. Tidak ada pembenaran sama sekali yang bisa dilakukan manusia, dan hukum Allah adalah jelas. Halal ya halal, haram ya haram. Tidak ada excuse untuk hal itu dan tidak ada batas abu-abu untuk hal ini. Meskipun pada akhirnya mereka harus memutuskan untuk berhenti mengurus anak-anak pencopet dan kembali menjadi pemuda yang pengangguran. Pesan moral dalam film ini yaitu jangan pernah mencampurkan kebaikan dengan keburukan. Dalam film ini ditandai dengan adegan pergolakan batin Muluk, Syamsul, dan Pipit antara rasa bersalah karena telah memakan uang haram dan keinginan untuk tetap mendampingi anak-anak pencopet agar menjadi baik sepenuhnya. Muluk, Syamsul, dan Pipit telah merasa hidupnya berubah jauh lebih baik dan bermanfaat dengan mengajar anak-anak pencopet. Namun mereka harus rela berhenti dan kembali menjadi pengangguran lagi. Karena sesuatu yang sudah ditetapkan dalam hukum agama sifatnya mutlak. Tidak ada pembenaran yang sama sekali bisa dilakukan manusia. Menurut pendapat dan pandangan saya pada film Alangkah Lucunya Negeri ini ialah dimana saya bangga atas pembentukan filmnya, yang dimana film itu berisi tentang satir untuk pemerintahan yang ada di Indonesia dan juga satir kepada koruptor yang ada di Indonesia. Juga dalam film itu memvisualisasikan tentang kehidupan masyarakat Indonesia itu benar-benar ada dan tidak dibuat-buat seperti banyaknya pencopet, banyaknya pengangguran, dan lain-lain. Ada bagusnya saya berharap film ini ditonton oleh jutaan bahkan seluruh orang Indonesia, juga para pemerintah yang menonton film ini menjadikan mereka supaya berintrospeksi diri dan berpikir keras untuk mengubah kemiskinan yang ada di negara Indonesia. Lalu tidak dibiarkan begitu saja menonton film tersebut dan tidak adanya tanggapan atau ditindaklanjuti dalam film tersebut. Sebuah kesimpulan film yang berakhir dengan tidak memberi jawaban tentang masalah-masalah negeri ini, dengan harapan bahwa audiens setelah menonton film ini diajak untuk ikut merenungkan dan berpikir serta memberi jawaban tentang masalah-masalah di negeri ini. Terlalu banyak ironi di negeri ini, bahkan ironi itu bisa membuat kita tertawa pasrah dan menganggap betapa lucunya negeri ini. Film dari Alangkah Lucunya Negeri ini itu diambil dari kasus nyata yang dijadikan parodi. Parodi kehidupan pencopet di film dan mencuatnya kasus korupsi di mana-mana itu berasal dalam kehidupan nyata. Sama dengan orang-orang yang ada di Jakarta ini, mereka kebanyakan mencari duit yang tidak halal dikarenakan faktor jenjang mereka yang hanya sampai SD, SMP, SMK, bahkan ada pula banyak pengangguran bergelar sarjana yang tidak dapat pekerjaan. Sedangkan orang-orang yang tidak ada gelar, mereka bisa bekerja dikarenakan kemungkinan mereka mempunyai orang dalam atau yang bisa kita sebutkan sebagai networking. Mereka yang mencopet dikarenakan ingin memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Film Alangkah Lucunya Negeri ini bercerita tentang kenyataan sosial kehidupan masyarakat serta penggambaran tentang kehidupan anak jalanan yang menjadi pemandangan ibu kota sehari-hari. Kehidupan anak-anak jalanan yang ada di daerah Jakarta sungguh ironi. Mereka ada yang mencopet, mulung, dan pekerja kasar atau pekerja kasar yang diupah di bawah standar atau kecil. Mereka tidak peduli dengan upahnya, yang penting mereka bisa menghidupi keluarga mereka ataupun diri mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, mengenai pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Faktanya masih banyak orang-orang fakir miskin dan anak terlantar yang hidup di jalanan. Itu diabaikan dan tidak ditindaklanjuti atau tidak ditanggapi. Apalagi untuk sekarang ini yang dimana adanya pandemi, dan dampak dari pandemi itu ialah semakin banyak orang-orang pengangguran. Orang-orang yang hidupnya susah malah tambah susah. Bahkan tidak disangka negara kita Indonesia menjadi negara termiskin untuk saat ini. Ya, jadi itulah dalam video kali ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang mau berpendapat atau ada yang mau bertukar pikiran, silakan komen. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.
Terima kasih. Saya Abdul Labib Bukhari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.